Udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wal iman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, terima kasih, puji syukur kita panjatkan selalu karena kita diberi nikmat sehat ya, sehingga kita bisa bersilaturahmi lagi, meskipun saya yakin Bapak Ibu punya kepadatan jadwal yang sangat yang sangat padat gitu ya. Tapi alhamdulillah masih menyempatkan diskusi. Nah, ini mungkin saya mohon izin nanti ke depan saya bagi diskusi kita ini nanti ke sesi selanjutnya gitu ya. Nah, jadi setiap sesi itu mohon diingatkan ya Bapak Ibu absennya ya, karena kemarin itu terlupa dan delalah absennya juga kata Bu Eni itu pendaftaran, betul Bu Eni ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting udah pada masuk mendaftar. Jadi nanti itu untuk pegangan kita terkait administrasi, baik itu sertifikat maupun administrasi yang lain ya. Jadi kalau misalkan pertemuan pertama tidak masuk ya mungkin kita tulis yang masuk dia pada sesi apa saja gitu. Nah, semoga saja sih cukup untuk memenuhi yang biasanya kalau di guru itu berapa jam saya kurang tahu ya, 32 atau 36. Nah itu. Nah, Minimal jadi 30, Pak. minimal 30 ya. Nah, jadi makanya kadang-kadang jam ini tuh saya saya tandai gitu ya. Kemarin juga udah saya tandai jam berapa gitu biar nanti biar terrekord gitu. Jadi Bapak Ibu yang meskipun kemarin tidak masuk, saya ada rekamannya sebenarnya. Rekaman video yang bisa kita akses bersama. Nanti saya unggah ke Drive yang kemarin pernah saya share di grup ya, grup besar. Itu untuk untuk ditonton kalau misalkan perlu ya, mau ditonton ya. Nah, jadi jujur ini saya belum membuat presentasi ya. Ini hanya yang kemarin karena mendadak tadi siang saya ada kendala ya. Jadi tiba-tiba ada kendala fisik gitu ya. Jadi ini pun saya karena udah janji untuk tampil ya harus tampil ya. Nah, jadi yang mungkin nanti tidak maksimal sehingga saya tadi mengatakan kita lanjut di sesi selanjutnya gitu ya, sesi untuk lebih detailnya materi ini. Nah, materi yang untuk sesi ini itu bagaimana menulis dan mempublikasikan paper ilmiah atau karya tulis ilmiah. Yang scientific paper di sini itu mengarah ke artikel jurnal. Namun demikian, Ibu Bapak, ini nanti juga berguna kalau Bapak Ibu Bapak ya, itu membuat sebuah riset project atau laporan penelitian, atau mungkin kalau bagi mahasiswa skripsi, kalau bagi mahasiswa S2 karena beberapa di sini ada yang S2 itu tesis ya. Karena sebenarnya sama ya antara artikel dengan laporan penelitian atau tesis atau skripsi itu sama, hanya bedanya mereka lebih banyak kata-kata yang dikembangkan. Nah, ini saya lanjut. Saya kira ini nggak perlu saya sampaikan karena ini hanya apa yang diperlukan dari publikasi. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini kemarin presentasi ini kan udah saya share kemarin ya. Ini saya gunakan ketika workshop
yang mana audiensnya adalah para dosen, sehingga di sini step to writing your work itu dimulai dari starting with method section. Jadi Bapak Ibu dosen itu dulu biasanya sudah punya laporan penelitian, baru membuat artikel. Nah, makanya di sini saya menyarankan mereka mulailah dengan metode bagian metode, baru hasil dan pembahasan, baru penutup, baru pendahuluan malah di akhir. Jadi biasanya begitu untuk memudahkan. Seperti misalkan ini ada Bu Norlela, ada Bu Arlini, itu saya sarankan mereka membuat metode dan hasil dulu gitu. Nanti pendahuluan, karena pendahuluan itu menurut saya lebih susah daripada yang lain ya, karena di pendahuluan itu nanti akan mencakup banyak hal ya, yang lebih sulit daripada bagian-bagian yang lain. Namun demikian untuk sesi ini, workshop kita hari ini itu karena Bapak Ibu memang belum punya laporan penelitian, berarti kita mulai memang dari masalah ya, pendahuluan ya, introduction ini. Nah, soal judul Bapak Ibu kita bisa buat belakangan, tapi mau didiskusikan di awal pun boleh ya. Tapi memang judul itu bisa berubah di akhir boleh ya. Nah, itu. Nah, maka dari itu di sini saya tidak mulai dari bagian metode, tapi bagian pendahuluan atau mungkin abstrak dulu ya. Di bagian abstrak dulu. Nah, Bapak Ibu, abstrak ini ya, abstrak dalam artikel, tidak hanya artikel ya, tapi tesis maupun skripsi atau laporan penelitian itu minimal mencakup 4 komponen. Ya, Bu Norlela, ini kursor saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, nah 4 poin itu yaitu pertama tujuan, kemudian bagaimana mendapatkan data. Bagaimana mendapatkan data ini termasuk partisipannya siapa ya. Nah, kemudian bagaimana menganalisisnya, kemudian hasilnya apa. Minimal 4 ini ya. Nah, kalau saya contohkan yang bagian sebelah kanan ini saya contohkan dari sebuah artikel yang bagus, tapi dia ditambahi dengan ini, short background atau latar belakang singkat atau apa ya, ya di apa ya, kata kunci lah atau apalah ya, yang menurut kita perlu ada bumbu-bumbu di awal bahwa ini penting misalkan. Biasanya yang wujud lengkap dari abstrak itu ada latar belakang tapi singkat. Kemudian di akhir itu ada implikasi dari hasil itu. Kalau tidak ada implikasi, mungkin saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh di sini. Tapi minimum ada 4 ini ya. Nah, kalau di sebelah kanan ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini udah saya beri warna. Di sini ada this study exam the relationship between. Nah, jadi ini tuh tujuan dari penelitian ini. Kemudian ini the three dimension of teacher. Nah, ini itu partisipan sekaligus bagaimana mendapatkan data. Jadi ini dia pakai survei, Bapak Ibu. Jadi ini nggak tertulis secara eksplisit kalau di abstrak atau mungkin di artikel penelitian ini menggunakan survei. Survei adalah bla 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 bla. Kalau di tesis kan biasanya kita masih banyak ya. Kita menulis penelitian ini menggunakan survei, kemudian kita jelasin dulu survei itu apa, detail. Nah, kalau di artikel itu dihindari. Kecuali kalau desain yang kita gunakan itu relatif awam, relatif baru gitu ya. Misalkan desain research, teacher research, itu kan relatif nggak didengar orang nih, jarang didengar orang. Tapi kalau misalkan eksperimental,
desain expo facto atau apa, desain kontrol atau apa, itu nggak usah dijelaskan secara detail. Itu desain eksperimental itu apa gitu, nggak usah definisikan gitu ya. Jadi kalau di bagian metode itu hindari definisi-definisi. Nah kemudian ini where measure with teacher as social contact questionnaire. Jadi dia pakai questionnaire, guru sebagai konteks sosial, kemudian ada kuesioner tentang dimensi motivasi dan segala macam ini. Nah, ini yang terlibat 202 guru, siswanya 4.000 sekian. Ini survei ya. Nah, kemudian ada hasil di sini. Hasil menunjukkan bla 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 bla. Nah, jadi minimal ini abstrak itu ya. Nah, kita bisa lihat nih Bapak Ibu contoh yang lain ya, tidak hanya ini ya. Kita contoh yang lain. Sebentar, saya Mbak moderator udah terlihat di apa namanya di video apa? Udah Pak, abstrak ya Udah Mbak? Pak, abstrak Pak. Bukan, maksudnya di Mendeley saya ini enggak terbuka enggak? Kebuka Pak. Terbuka Pak. Yang terbuka Mendeley kan? Iya Pak. Iya. Oke. Nah ini contoh lain Bapak Ibu. Bentar. Saya mau bergeser ini dulu. Nah ini contoh lain. Contoh lain tadi abstrak itu terdiri dari apa Bapak Ibu? Yang paling penting yaitu tujuan. Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu tadi udah membuat Mendeley kemarin kan sudah kita membuat Mendeley bersama-sama. Nah, kalau perlu ketika kita baca kita tandai, ya. Misal nih, tujuan penelitian ini itu apa sih? Nah ini, the present study compare to why in with Numberland dan segala macam. Nah ini tujuan. Jadi bacanya cepat aja Bapak Ibu. Jadi jangan semuanya dibaca dulu. Sebenarnya yang paling krusial itu membaca abstrak dulu. Nah ini ada tujuan. Nah ini tujuan. Kemudian apalagi tadi yaitu bagaimana mengambil data, termasuk konteks dan partisipannya siapa. Nah di sini itu dia menggunakan apa ya istilahnya kayak bagaimana mengambil data atau desain penelitiannya seperti apa. Nih di sini dia menggunakan yang satu kelompok menggunakan iPad, yang lain menggunakan paper and pencil ya, berarti yang tradisional itu yang biasanya pakai ballpoint dan segala macam. Nah ini ya. Kemudian ini bumbu-bumbu terkait bagaimana terkait konteks dan partisipan ya. Kemudian apa namanya? Ada dua grup yang dijelaskan gitu ya. Antara grup yang ingin ditingkatkan dibandingkan dengan kontrol gitu kan. Nah, ini menjelaskan metodenya itu. Kemudian hasil di sini ya. Nah, ini hasil. Nah, setelah hasil, nah ini ada tambahan dari penulis yaitu the result further suggest. Nah, jadi ini saya bilang tadi di depan setelah hasil biasanya kalau enggak implication, suggestion, ya, yang terkait langsung hasil penelitian. Jadi biasanya kalau implikasi itu dampak lebih lanjut dari hasil penelitian kita, sedangkan suggestion itu apa yang ingin kita sampaikan kepada orang di sini bisa spesifik peneliti selanjutnya atau mungkin guru atau pengguna user.
Nah, misalkan penelitian kita itu ada kekurangannya, kita sampaikan suggestion-nya. Anda begini loh, biar Anda nggak mendapatkan hasil yang serupa dengan saya ketika ada keterbatasan. Nah, itu. Nah, ini tambahan. Kalau saya klaim ini adalah tambahan suggestion-nya. Ini structure dari sebuah artikel seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Ini menurut saya lengkap. Ada, ini saya ganti warna dulu. Nah, ini itu apa tadi, suggestion ya. Kemudian ini ada tujuan, dan ini itu bercerita tentang metodenya, prosedurnya ya. Prosedur mengumpulkan data maupun menganalisisnya. Yang ini ya. Kemudian yang ini tuh ya apa ya, ugorampe. Ugorampe itu bahasa Indonesianya apa ya? Bumbu-bumbunya. Ini tuh permasalahannya bisa, pentingnya riset ini dilakukan juga bisa gitu. Nah, saya menantang Bapak Ibu, kalau abstraknya kayak gini, kira-kira judulnya yang tepat apa ya? Nah, ini diskusi saja Bapak Ibu. Kan kita belum membahas judul nih. Nah, tadi judul itu bagaimana sih baiknya? Nah, tadi sebenarnya udah saya share ini Bapak Ibu. Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar ini kebetulan yang mengelola saya. Jadi Bapak Ibu yang di SD, misalkan ada laporan ada penelitian, bisa publish di sini. Ini udah Sinta 3. Nah, judul itu harus informatif, konsisten, tidak ambigu, harus apa ya, istilahnya melek gitu ya terhadap pembaca, menarik gitu ya. Kemudian hindari jargon. Jargon itu ya apa ya, bahasa-bahasa kampung atau bahasa apalah. Singkatan itu nggak boleh. Formula, rumus nggak boleh. Hindari apa ya, sebanyak mungkin ya. Nah, jadi harus ringkas, informatif. Nah, ini judul. Nah, jadi kalau Ibu Bapak, ini Ibu Bapak melihat Word kan ya? Iya. Ya, oke. Jadi nggak salah. Nah, kalau abstraknya seperti ini, Bapak Ibu bisa melatih sense ya, kepekaan. Kira-kira judulnya apa? Boleh salah nggak apa-apa, Bapak Ibu? Pura-pura aja bisa bahasa Inggris ya. Karena saya juga pura-pura gitu. Ini ada case-nya itu fraction. Atau mungkin Bapak Ibu bisa lihat keyword-nya di sini. Di sini fraction, number lines, intervention. Judulnya itu ya sekitar-sekitar itu. Jadi pasti ada variabel apa ya Bapak Ibu? Fraction. Ada variabel number line. Ya. Jadi apa kira-kira judulnya Bapak Ibu? Nah, mungkin saya kasih waktu sedikit menit ya. Kita pandang dulu tujuannya ini. The present study compared to way in which number line. Jadi dia menggunakan number line ya. Yang digunakan untuk apa? Mengajar pecahan di kelas 4. Nah, jadi kira-kira yang cocok apa, Bapak Bu? Ini sebelum ke tujuan, mungkin ini baik untuk dibaca. Fraction important ya. Nah, ini pentingnya pecahan lah atau apalah gitu ya. To foster student understanding of fraction. No, untuk ya istilahnya meningkatkan atau apalah untuk meningkatkan pemahaman pecahan. Intervention study nah perlu apa namanya? Intervention yang mana itu menggunakan apa namanya ini? Number line. Number line itu apa? Garis bilangan. Garis bilangan. Ya, garis bilangan sebagai alat representasi yang efektif. Nah, berarti treatmentnya pakai apa, Bapak Ibu? Garis bilangan. Nah, garis bilangan. Number line. Nah, jadi Bapak Ibu, judul itu kita buat di akhir boleh gitu.
Artinya nggak usah kita pikir judul dulu gitu. Yang penting itu selesai dulu. Nah, Intervensi number line. Untuk meningkatkan infraction apa? Kali. Nah, untuk Intervensi meningkatkan number line and fraction. Nah, untuk meningkatkan apa studinya tadi nih? Fraction, ya kan? Nah, jadi kalau ditengok, kita ngintip ya, Bapak Ibu, itu namanya nyontek. Nah, improving children fraction understanding through the use of in number lines. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini judulnya ringkas, padat, tidak kayak di tesis yang blenger ya. Nah, perhatikan lagi, nih, ini action research semua ya Bapak Ibu, ini yang saya pilih ya. The use of history of mathematics in mathematics classroom. Perhatikan Bapak Ibu, ini macam-macam judul ya. A hypothetical learning trajectory for conceptualizing matrix asli. Nah, perhatiin judul-judul ini Bapak Ibu. Apa yang berbeda dengan tesis Bapak Ibu? Salah satu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, gini Bapak Ibu, kalau di tesis itu kadang-kadang kita harus menyebutkan sampelnya, misalkan peningkatan bla 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 terhadap di kelas 4 SD. Iya. SD apa ya? Pondok Gede. Nah, kenapa itu kalau di jurnal itu tidak disarankan ya? Karena itu apa ya, bahwa artikel ini itu sebenarnya berfungsi untuk apa ya, untuk banyak orang ya, bisa berguna untuk banyak orang. Artinya apa, ketika ibu bapak hanya apa istilahnya membatasi judul itu, sudah Anda batasi dengan scope yang kecil ya. Ini khusus penelitian yang terkait intervention ya Bapak Ibu. Intervention itu perlakuan. Entah itu penelitian tindakan, entah itu eksperimen, entah itu single subject research, itu hindari menggunakan sampel atau lebih khusus lagi sekolah-sekolah itu. Kenapa itu dihindari, tidak disarankan maksud saya? Itu ya tadi saya bilang bahwa pengelola jurnal ya atau pembaca itu menginginkan bahwa penelitian ini itu dia digunakan oleh kita, oleh banyak orang. Otomatis kita nggak boleh menyempitkan pandangan orang itu pada judul itu. Seolah-olah kalau misalkan eksperimen di tertentu berarti apa ya, kita terlalu apa ya, bahwa artikel ini itu tidak apa ya, tidak berguna secara meluas. Itu hanya kasuistik gitu. Beda ya, lagi-lagi saya bilang ini untuk studi-studi intervention, studi-studi yang menggunakan perlakuan. Ada juga studi yang terkait etnografi, studi terkait deskripsi, studi survei, studi apa namanya case study, itu boleh menyebutkan sampelnya. Itu hati-hati Bapak Ibu, jangan miskonsepsi, Pak Yopi melarang. Nggak melarang, saya kan tadi bilangnya tidak disarankan ya, terutama judul-judul yang berkaitan dengan intervention ya. Nah ini Bapak Ibu, ini structure abstrak itu minimal ada berapa komponen tadi? 1, 2, 3. Minimal ada tujuan, ada prosedur penelitian lah katakanlah. Prosedur itu bisa desainnya bagaimana, bagaimana mengumpulkan datanya, bagaimana menganalisnya, kemudian hasil. Itu komponen pokoknya. Boleh ditambahi nih apa? Ini tuh pentingnya pecahan apa, kemudian ini itu background short background gitu ya. Kemudian di sini adalah suggestion. Nah, jadi itu apa namanya struktur abstrak yang bagus seperti itu Bapak Ibu. Nah, lagi-lagi judul bisa kita buat
di akhir ya. Makanya tadi langsung saya ke abstrak ya. Nah, sekarang selain abstrak, jangan lupa keyword ya. Keyword itu bisa word, kata, bisa term, ya, kata sama term sama ya. Bisa apa ya? Term itu istilah ya. Istilah itu bisa dua kata, Bapak Ibu. Teacher support, antonimus, motivation, itu bisa dua kata. Istilah ya. Nah, silahkan Bapak Ibu pilihlah yang ketika Ibu ketik kayak kemarin kita nyari di Google Scholar itu loh Bu. Case-nya itu penting untuk mencari itu keywordnya. Misalkan Ibu ketik teacher support ditanda petik di Google Scholar, itu nanti akan muncul artikel ini gitu loh. Nah, jadi keyword itu fungsinya untuk itu Bapak Ibu. Untuk biar ketika kita searching di Google Scholar seperti yang kemarin itu lebih mudah ditemukan. Nah, itu terkait abstrak ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ke pendahuluan. Oke, saya mungkin ambil kasus ini ada Bu ini enggak ya? Bu Rini ada enggak? Bu Rini? Ada Pak. Ada Pak. Nah, Bu Rini judulnya apa Bu Rini? Tesisnya? Tapi belum jadi kan ya tesisnya ya? Lagi ini Pak, lagi instrumen dikasih. Nah, bentar dulu saya tanya dulu judulnya apa? Secara lengkap? Pengaruh kemampuan komunikasi matematik dan self efficacy terhadap. Bentar. Saya catat ya, bentar. Pengaruh kemampuan komunikasi matematika dan self efficacy ya. Terhadap hasil belajar program linier. Udah ini aja? Iya. Pengaruh kemampuan komunikasi ya. Nah, ini best practice ya. Pertama, di pendahuluan, Ibu menulis apa? Kenapa saya mengambil judul itu. Jadi, saya menceritakan tentang kurikulum 2013 di mana salah satu tujuannya itu adalah komunikasi. Kan ada 4C Pak, kurikulum 2013 itu. Kemudian juga tentang hasil PISA yang ternyata pada literasi matematika itu siswa Indonesia itu berada pada peringkat pada peringkat 3 dari bawah dari 79 negara, seperti itu Pak. Baik, itu di awal-awal paragraf ya? Iya. Nah, jadi ini best practice pengalaman dari Bu Rini. Nah, kalau dari judulnya kayak gini, kemampuan komunikasi matematis self-efficacy terhadap hasil belajar program linear. Nah, tadi Bu Rini menyampaikan pertama itu tentang kurikulum, kemudian dikaitkan dengan komunikasi matematis, gitu kan ya? Iya. Nah, itu sudah bagus ya, karena kita Ibu sudah mengaitkan apa pentingnya komunikasi matematik. Jadi di sini itu pertama itu Bapak Ibu ini
semuanya ya, bukan hanya Bu Rini ya. Apa itu pentingnya komunikasi matematika? Ya. Kemudian mungkin ada variabel kedua itu ya, self efficacy ya. Apa itu pentingnya? Atau mungkin ini dulu, apa itu pentingnya komunikasi matematika? Itu kita ceritakan. Nah, mungkin Bu Rini tadi menjelaskan dikaitkan dengan Kurtilas. Kurtilas. Iya. Penting pula bahwa menghadapi bla 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 gitu ya, menghadapi biasanya disruption ya, kita membutuhkan kemampuan komunikasi. Pokoknya intinya mengutarakan pentingnya komunikasi matematis. Dan kalau di artikel Bapak Ibu nggak usah nggak usah punya mazhab harus yang umum dulu, kemudian khusus, gitu ya. Kan ada juga tuh beberapa pembimbing yang mengatakan, wah kita harus umum-umum dulu ya. Kayak misalkan pendidikan adalah, gitu kan. Itu mah nggak laku ya Bapak Ibu, karena menurut saya pendidikan ya itu terus gitu ya. Usaha sadar, menurut Undang-Undang Sisdiknas, nah itu kan. Hampir semua skripsi itu diawali itu Bapak Ibu. Skripsi, tesis gitu ya. Tapi delalah apa pentingnya komunikasi matematika itu luput ya. Kenapa? Karena suka yang umum-umum tadi. Menjelaskan ini bukan menjelaskan Bu Rini ya. Ini pengalaman saya membimbing skripsi, bahkan di tesis juga ada gitu ya. Jadi mereka terlalu umum gitu ya. Apalagi di jurnal kita hindari Bapak Ibu. Nah, ketika udah mengatakan pentingnya komunikasi matematis, apa ininya, apa kelemahan gitu ya, atau hambatannya di lapangan, gitu ya, situasinya di lapangan apa, ya, atau apa masalahnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini saya ketik ini untuk salah satu trik saya menghabiskan waktu karena presentasi tidak saya buat ya. Apa hambatan di lapangan atau apa masalahnya di lapangan. Nah, pertama, masalah itu bisa dari pengalaman. Nah, Bapak Ibu, ini semua ya. Mau action research, mau penelitian apapun, masalah itu yang pertama bisa diturunkan dari pengalaman. Oh, misalnya saya punya pengalaman ngajar selama 20 tahun, kok ketika belajar pecahan itu kok kesalahannya ini terus, itu kan pengalaman Bapak Ibu. Kemudian empirical study. Ya benar belum ya tulisannya ya? Atau relevan ya, studi relevan. Nah, jadi masalah itu bisa diturunkan dari penelitian-penelitian terdahulu, Bapak Ibu. Oh, masalah yang diteliti ini si A seperti ini, si B seperti ini, sehingga kita mengklaim bahwa itu adalah masalah bagi kita. Sehingga studi relevan ini juga bisa menjadi sumber masalah. Terus apalagi menjadi sumber masalah? Data empirik. Data empirik itu apa saja? Ya kayak hasil ulangan ya, atau Eptanas gitu ya. Sekarang apa namanya ya? Aduh lupa. Eptanas. Ujian sekolah. Nah, ujian sekolah hasilnya ya. Nah, tadi aku bilang PISA, hasil PISA itu data-data empirik itu bisa jadi sumber masalah. Kemudian teori, ya. Loh, kok teori bisa jadi sumber masalah? Bisa, ini kayak misalkan teori Van Hill ini sampai sekarang masih diteliti teori Van Hill bahwa anak-anak itu punya 5 tingkatan berpikir gitu ya. Nah, sehingga tapi penelitian-penelitian belum pernah mengkaji itu. Teori pun bisa jadikan awal mula kita meneliti, ya.
kemudian apa lagi ya, pengalaman, studi relevan, data empirik, apa lagi ya. Ya saya kira itu dulu ya, apa namanya, ini sumber-sumber masalah ya. Nah coba kita lihat di contoh-contoh artikel Bapak Ibu. Nah, pertama ini apa itu pentingnya objek yang diteliti. Misal nih, saya meneliti tentang pecahan. Ya. Kalau ini kan pecahannya. Biasanya di awal itu apa namanya? Mungkin saya ini ya. Saya tampilkan artikel saya. Gimana ya? Oh ini aja dah. Nah, di sini Bapak Ibu menemukan enggak ya pentingnya pecahan itu? Nah, di sini Bapak Ibu, ini sudah saya beri apa namanya warna. Di sini itu dia langsung menceritakan tentang permasalahannya yang dihadapi. Loh Pak, berarti Bapak salah ya tentang tadi ya harus mengungkapkan pentingnya pecahan dulu. Nah, ini hanya gaya bahasa ya. Gaya bahasa bisa kita otak-atik sendiri. Nih, many children and poor understand. Nah, tapi di sini nih. Nah, pengetahuan yang tidak lengkap dari pecahan itu akan berimplikasi secara panjang. Mana malah? Panjang sehingga apa namanya berimplikasi pada kemampuan mereka, sukses mereka di matematika tingkat lanjut, misalnya algebra. Ini sebenarnya udah mengungkapkan pentingnya pecahan. Kenapa saya bilang bahwa anak kalau nggak belajar pecahan itu nggak bisa belajar aljabar, benar nggak ya? Pasti benar ya. Nggak bisa belajar kalkulus, benar, iya. Nah, jadi apa namanya? Mengungkapkan pentingnya pecahan dulu, baru diungkapkan masalahnya, boleh. Kalau di sini, itu dia mengungkapkan masalah dulu, kalau masalah ini ada, itu menyebabkan apa, sehingga pentingnya pecahan ini akan terhambat. Itu hanya gaya, apa ya, gaya penulisan yang... Nah, itu Bapak Ibu ya, terkait awal mula kita membuat pendahuluan itu yang pertama pentingnya objek yang kita teliti itu apa. Kalau tadi terkait komunikasi matematik itu pentingnya apa? Itu perlu kita ungkap. Kemudian apa hambatannya? Tadi mungkin dibilang ada hasil PISA yang berkaitan dengan komunikasi matematik. Nah itu udah bagus ya. Nah ada pertanyaan di sini Bapak Ibu? Pak Yopi, izin sedikit boleh nanya ke Bu Rini tadi? Iya, monggo. Sedikit aja ini, mumpung apa namanya tadi lagi dibahas sama Pak Yopi. Bu Rini tadi ada ya? Bu Rini saya cuma mau nanya itu yang self-efficacy di sana Ibu arahnya kemana? Karena kan tadi yang dibahas kan hanya komunikasi saja sama Pak Yopi. Boleh sedikit aja Bu. Self-efficacy di sana Ibu yang arahnya yang kemana Bu? Self-efficacy di sini saya arahnya tentang keyakinan diri siswa dalam menghadapi baik itu tugas maupun penyelesaian masalah. Karena kan di dalam program linear ini kan soalnya itu soal yang butuh analisa seperti itu. Nah, kadang anak nggak yakin gitu bahwa dia sebenarnya bisa Bu untuk mengerjakan itu, tapi terus akhirnya karena ketidakyakinan dirinya dia mengakibatkan nilainya itu menjadi rendah seperti itu. Jadi ketahanan diri ya Bu ya, karena iya.
Berarti sama dengan apa yang ada di persepsi saya. Tadi saya penasaran aja gitu, apa namanya, karena memang cukup unik ya judulnya, jadi bagus sih kalau untuk dikembangkan. Itu aja Pak Yopi, sedikit menyela, monggo silakan dilanjut. Ye. Pak Yopi mau nanya dong. Ye, monggo. Ini siapa ya? Soalnya komputer saya nggak ini. Oh iya, sih Pak Yopi. Punten ya, belum buka dulu, baru kelar ini sama Pak Ishak tuh. Baru kelar di pendas tadi maghrib. Siap, Bu Yesi. Siap. Punten. Ini kan di latar belakang ini tadi disebutkan boleh dari pengalaman gitu ya. Ya, yang paling bagus malah dari pengalaman. Nah, cuman kan kita kadang terjebak ya. Saya juga kalau baca koreksi tesis teman-teman itu kan ya akhirnya terjebak pada asumsi sendiri gitu atau pengalaman ngerasa misalnya matematika itu menyebalkan gitu. Matematika tidak disukai, tapi tidak kuatkan dengan rujukan gitu kan. Lebih karena merasa pengalaman saya kan udah ngajar 20 tahun nih gitu. Anak-anaknya kayak gitu. Nah, gimana ya bedain ini pengalaman yang boleh diungkapkan tanpa rujukan dengan yang memang tetap harus ada rujukannya gitu dari riset sebelumnya gitu. Seperti apa? Baik, wah ini pertanyaan Masya Allah, ini levelnya udah AdSense ya. Jadi Ibu masuk di sini itu mungkin agak kurang tepat ya. Jadi salah juga nanya. Oke. Bentar, saya carikan artikelnya, Bu. Saya pernah baca ya tentang action research, dia ngomongin pengalaman gitu ya, ngomongin pengalaman, tapi dia harus kuatkan dengan pengalaman orang lain dari riset orang lain. Ngerti maksud saya? Jadi gini, tadi Ibu mengatakan itu bukan pengalaman ya, Bu. Kalau dibilang matematika membosankan, itu bukan lebih dari pengalaman ya. Menurut saya itu udah konsensus kali ya. Jadi konsensus bahwa matematika begini. Nah, ini dia cerita tentang pengalaman ya. Ini tentang action research juga ini ya. Guru peneliti. Jadi dia itu mengungkapkan nih, we work to them application combination. Jadi si guru itu curhat dengan peneliti, kemudian dia ungkap di sini. Nah, ini sangat sangat vulgar gitu, bahwa ada guru yang begini dijadikan masalah penelitian. Nah, gini Bu, ada permasalahan yang detail seperti ini tuh tidak secara langsung kita kaitkan dengan referensi ya. Karena ini udah detail bahwa dia itu kesulitan terkait kasus kesamaan ya. Kasus simbol kesamaan itu ya. Nah, jadi mungkin dia akan kuatkan dengan beberapa riset di sebelah sini. Nah, ini saya yang belum baca secara detail. Tapi bagusnya memang harus dikuatkan dengan riset orang lain, Bu. Jadi misalkan kita mengklaim bahwa saya punya pengalaman bahwa pecahan yang selama ini itu saya hadapi itu kesulitan di sini. Hal ini sebagaimana yang diungkap oleh beberapa peneliti yang lain. Ya kan? Itu memperkuat argumen kita. Gitu, Bu. Dan semua pendapat yang kita ungkap itu harus ada referensi penguat. Pendapat loh ya. Kalau pengalaman itu lebih kuat dari pendapat. Kita menceritakan pengalaman itu lebih kuat daripada pendapat. Sehingga ada juga yang langsung dikaitkan dengan referensi, ada yang masih tataran seperti ini nih. Ini dia nggak langsung dikaitkan dengan referensi. Nah, tapi ini udah real bahwa masalahnya itu adalah ini. Kasus pertama equal sign ini.
Nah, mungkin itu ya Bu Yesi ya. Saya kurang tahu ini menjawab apa enggak ya. Kalau belum, Kalau boleh saya apa yang saya tangkap berarti kalau bicara pengalaman supaya tadi bedain dengan pendapat, mungkin memang secara eksplisit kayak tadi ya, itu kan kita langsung baca langsung, oh iya nih dia lagi cerita pengalaman gitu. yeah. Bukan sekedar berpendapat, mungkin gitu kali ya. Artinya memang eksplisit diungkapkan ketika apa misalnya apa selama mengajar ditemukan misal gitu. Ya, itu lebih bagus daripada matematika itu membosankan. Matematika itu bukan pengalaman, makanya saya bilang itu bukan pengalaman, Bu. Itu lebih kepada apa ya? Ya, bukan, menurut saya bukan, ya itu salah satu pengalaman, tapi menurut saya itu ya interpretasi mungkin. Ya, kan ya. kadang-kadang kalau ditanya opini kali ya Pak. Kata siapa matematika membosankan misalnya gitu ya, selalu jawabannya tuh ya pengalaman saya kan udah lama nih jadi guru lah gitu. Nah makanya oh berarti saya simpulkan di sini kalau bicara pengalaman baiknya memang ya kalaupun tadi ya misal ya selama misalnya 15 tahun saya mengajar, saya mendapati anak-anak bosan gitu, mungkin terungkap ini bagian pengalamannya dia, tapi nanti istilahnya setelah itu kan kita cari nih apakah seperti itu apa ya riset-risetnya atau kata orang gitu ya, kata hasil penelitian dan seterusnya. Mungkin gitu kali ya Pak. Pak Yopi izin sedikit ya. Ini karena kita diskusi ya. Saya juga sebetulnya ini tertarik ya ini materi hari ini tuh saya dalam posisi saya juga sama-sama belajar. Sedikit boleh ya Pak Yopi ya biar kita. Monggo. Jadi menanggapi yang Bu Yesi ya Bu, ini Pak Yopi saya mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Dalam penelitian itu dalam membuat sebuah artikel itu ada yang namanya state of the art kan. Apa sih yang menjadi apa ya keunikan atau kebaharuan gitu dalam penelitian kita. Kalau menurut pendapat saya nih ya, boleh-boleh saja kalau berdasarkan pengalaman. Hanya tadi saya mengambil benang merah dari yang dikatakan Pak Yopi. Misalkan kalau itu diambil dari pengalaman, tetap harus ada landasan teori yang mensupport itu gitu Bu. Kalau dalam persepsi saya ya. Adapun tadi yang kata Pak Yopi, contoh misalkan matematika itu membosankan, itu kan sebuah opini ya, tadi siapa yang bilang opini atau interpretasi. Dan dalam penelitian itu kan kita sebisa mungkin harus menghindari yang namanya interpretasi atau opini yang tidak disokong atau tidak disupport oleh landasan teori yang ada gitu. Jadi memang dalam membuat sebuah penelitian itu yang state of the art itu yang bagian yang paling penting, yang mana memang mau itu. Kalau saya sendiri sih pernah melakukan sebuah pendapat ya dalam state of the art, tapi yang penting ada support dari landasan teori yang mana menyatakan bahwa apa yang kita nyatakan itu tidak sekedar ngarang gitu, tapi ada landasan teori yang mensupport itu. Mohon dikoreksi Pak Yopi ya kalau saya salah. Ini saya juga sama-sama belajar ya, jadi tertarik sekali dengan apa namanya best practice dari Bapak Ibu sekalian. Itu saja sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Pak Yopi, monggo dilanjut. Terima kasih. Ada respon yang lain nggak ya? Nggak ada kan ya? Oke. Gini, ini saya nulis dengan Bu Nur Laila ya. Mungkin Bu Nur Laila juga bisa menambahkannya. Judulnya Local Instructional Theory untuk ini judulnya nggak penting ya, maksudnya nanti di akhir bisa berubah. Ini terkait pertanyaan tadi. Nih, ini sebagaimana pengalaman penulis pertama, saya tulis begitu. Ini sebagaimana pengalaman penulis pertama yang mengajar di sekolah menengah atas, bahwasanya siswa belum mampu. Ini kenapa saya tulis begini? Sebagaimana pengalaman penulis pertama, karena nanti ini kan saya hapus ya. Ini kan dihapus oleh pengelola jurnal. Karena kan ketika direview orang kan nanti nggak boleh terlihat nama. Maka saya sebutkan ini sebagaimana pengalaman penulis pertama, mungkin lebih detail lagi selama berapa tahun, boleh seperti itu, boleh Bu Yesi. Kemudian, tapi ingat di sini nih, ada kata-kata
sebelumnya. Kontras dengan urgensi dari matrik. Nah, ini kan saya sebelumnya menyebutkan matrik itu satu topik matematika yang apa ya, yang menjadi dasar mempelajari matematika lebih lanjut. Nah, pokoknya urgensinya matrik lah. Berbeda dengan urgensinya, ternyata matrik itu salah satu topik yang mungkin sulit bagi siswa sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi. Ini didukung oleh ini penelitiannya apa ini, Aigor, Burhanzet gitu ya. Kemudian pokoknya banyak lah ya. Malah di depan ya, dukungannya kalimat pendukungnya di depan. Ini gaya penulisan, Bu. Boleh di belakang, boleh ini tergantung enaknya yang mana, depan atau belakang gitu. Jadi ini estetika penulisan, boleh kita tampilkan di depan dulu menurut pengalaman peneliti sebagai penulis pertama atau apalah gitu, ini hal ini juga dialami oleh hasil penelitian seperti apa boleh. Kalau ini kan nggak mutlak gitu ya, bahwa ini harus di depan gitu, enggak. Jadi ini saya tulis seperti ini, Bu. Ini termasuk menjadi masalah juga. Terus kemudian ditambah lagi seperti yang dinyatakan oleh Houghton dan kolega ini, Bu Nolela mengatakan siswa belajar prosedur bagaimana menyelesaikan permasalahan matrik tapi tidak mengetahui mengapa belajar matrik itu untuk apa gitu kan, maksudnya begitu. Udah di depan ada gitu ya, di belakang ada, jadi anget gitu ya, depan ada, belakang ada. Jadi boleh itu ini ya Bapak Ibu, ini estetika penulisan. Jadi keindahan orang membaca itu enak dibaca, gimana caranya, mau di depan mau belakang itu monggo lah si penulis. Yang penting itu, Bu. Pengalaman itu boleh kita ceritakan, kemudian didukung oleh referensi, itu lebih bagus. Itu nggak perlu diperdebatkan. Tapi kalau misalkan pengalaman kemudian nggak ada referensi pendukung, pengalaman itu harus real, sampai spesifik. Misalkan anak kesulitan sering selama mengajar di kelas 4, selama 4 tahun berturut-turut, anak selalu salah dalam menjumlahkan pecahan, dia selalu menjumlahkan pembilang, kemudian juga sekaligus penyebutnya. Itu spesifik. Ya, dan itu boleh kita cari. Cara mencarinya gimana? Ketik aja di Google Scholar, student difficult edition, about addition, fraction addition misalkan. Nanti kan muncul itu kesulitan-kesulitan. Jadi cara mencari ini kita mengungkapkan mau pendapat kayak pengalaman kayak, baru kita nyari referensinya. Jangan terbalik Bapak Ibu. Kalau saya ini mohon dikoreksi kalau salah, kalau pengalaman saya itu saya nulis dulu baru baca. Nah, aneh kan? Kenapa? Ya, kita memang membaca itu harus karena udah terbiasa, jadi kita kalau saya baca terus capek, waktu saya habis karena banyak pekerjaan yang harus dikejar gitu. Mungkin itu, Bu. Yes. Ya, makasih Pak Yopi, semakin terang benderang apanya? dari otak saya dari Pak Yopi dan Bu Puri. Terima kasih. Baik. Kalau Anda ada pertanyaan, nah ini tadi pendahuluan itu mencakup pentingnya objek yang diteliti. Tadi kalau pentingnya komunikasi, kemudian pentingnya pecahan. Nah, objek itu yang mana yang kita pilih, Pak? Misalkan ada pertanyaan gitu, karena ada beberapa variabel misalkan. Nah, yang menurut kecandaan di kepala apa dulu, boleh silahkan. Nah, kemudian permasalahan yang ada di lapangan terkait objek yang diteliti. Jadi permasalahan yang ada di lapangan ini real terjadi di lapangan, menurut pengalaman, boleh dari hasil-hasil riset
sebelumnya. Ya kan saya bilang tadi ya, problem is derived from experience. Kemudian empirical data. Tadi apalagi saya bilang relevant studies. Kemudian teori gitu kan. Nah, itu sumber-sumber masalah ya. Nah, baru tadi ada yang mengatakan gap ya atau novelty. Pendahuluan itu harus ada novelty-nya. Tahu ada novelty-nya bagaimana? Nih, ini saya bukakan artikel Bu Nurlela ya. Nah, tapi ini belum jadi ya Bapak Ibu. Bentar. Salah satu novelty itu seperti apa? Ini karena belum jadi ya bisa dikritik bersama-sama. Nah, ini misalnya penelitian tentang matriks sudah banyak dilakukan. Riset tersebut umumnya mengambil fokus konsep matriks melalui metode penelitian survei, deskripsi, dan penelitian pengembangan, bla 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 bla. Ini juga dilakukan. Namun demikian, nah jadi intinya Bapak Ibu, gap itu ada case term, salah satunya adalah namun demikian. Ini kata sepele tapi penting Bapak Ibu. Biasanya reviewer akan mencari-cari kata-kata ini ya. Namun demikian penelitian-penelitian di atas belum mengungkap opo gitu ya. Itu namanya kebaruan. Mengungkapkan gap apa yang belum diteliti orang atau mereka udah meneliti apa, kita itu barunya di sini loh gitu. Nah, jadi kata-kata ini penting. Namun demikian, however, kemudian apalagi akan tetapi, apalagi ya, selain namun demikian, pokoknya kata-kata negasi, bukan negasi ya. Apa ya? Ya pokoknya kayak gitu. Nah, itu mengungkapkan gap-nya. Jadi beberapa riset kita ungkap, ya kan, udah mengkaji seperti ini, seperti ini, seperti ini. Namun demikian penelitian tersebut belum seperti ini. Nah, itu kita mau mengungkapin gap, Bapak Ibu. Kebaruan penelitian kita ini harus ada. Kalau nggak ada ini, ya novelty dari riset kita apa? Tidak hanya di apa ya, di artikel, tapi di tesis ya. Gitu. Pak Yopi, punten, kebaruan ini kalau di artikel kan memang ada dalam pendahuluan ya. Apa memang di bagian pendahuluan, karena di artikel kan nggak bab 1, bab 2 nggak gitu ya. Tapi kalau di tesis dia munculnya baiknya di latar belakang atau di penelitian yang relevan atau keduanya? Keduanya. Jadi di latar belakang juga udah mulai dimunculin ya? Ya. Kan biasanya kita lebih fokusnya dimunculin di penelitian yang relevan tuh, ketika dimunculin berbagai penelitian relevan, terus akhirnya kita simpulkan, namun demikian gitu kan. Biasanya gitu polanya kalau di tesis-tesis. Di latar belakang tuh belum terlalu kelihatan, baru kelihatan masalah aja gitu yang dimunculin. Ya, oke Bu, ya boleh aja seperti itu ya, itu tergantung mazhab siapa ya. Yang penting kalau ditanya apa novelty riset Anda, kalau ditanya, oh ini loh Pak, halaman ini ada, pokoknya ada gitu ya, tersusun. Nah kalau enggak ada ya berarti kan lebih jelek daripada nggak ada kan. Nah nggak tahu itu tergantung apa namanya estetika penulisan. Tapi kalau di artikel memang di bab 1, dan biasanya kalau di tesis maupun disertasi orang luar biasanya dia langsung significance of the study. Kalau nggak signifikansi dari penelitian, mungkin apalagi urgency of the study. Jadi udah di bab 1 udah memang secara apa ya, secara nggak ngungkapin detail masing-masing penelitian penelitian yang lain, enggak. Kalau di bab 2 kan diulas ya detail hasil penelitian itu terkait apa, sampelnya apa. Kalau di pendahuluan enggak gitu. Jadi lebih ringkas.
Kalau saya sarankan sih tetap ada ya di pendahuluan, karena orang kan Biar kelihatan ya, baca dulu. iya, jadi orang kan melihat apa namanya, membaca itu. Gitu. Siap. Ada yang tanyakan lagi? Izin Pak, aku mau nanya. Ji? Pak Yopi, maaf. Untuk riset terdahulu pada bagian pendahuluan, ini kan terkait dengan objek penelitian orang lain gitu Pak ya. Nah, ini kan saya nangkapnya gini Pak. Misalkan si A sudut pandangnya meneliti dengan satu masalah yang sama, dia sudut pandangnya merah gitu kan, si B sudut pandangnya hijau. Nah kita ini kan mau ambil sudut pandang dari yang kuning, yang kan gitu Pak ya. Nah. Bentar Pak, mohon diingat pertanyaan Bapak loh ya. Ini ngomong saya ingat ya. Kalau merah, kuning, hijau kan terlalu beda. Yang diambil itu adalah studi relevan. Ada kaitannya dengan riset kita. Udah itu aja. Artinya tidak terlalu jauh gitu Pak. Iya, yang maksud saya gini Pak. Referensi ini kita untuk yang dari penelitian lain itu sebagai informasi saja bahwa kita berbeda, atau nanti juga akan dijadikan membanding ke penelitian milik kita gitu loh Pak maksudnya. Karena kalau terlalu ya itu memang masih relevan gitu kan Pak ya. Apa hanya sebagai maaf nih Pak pemanis bahwa ini udah ada loh gitu loh, tapi kita punya sesuatu yang beda sedikit gitu Pak. Apakah seperti itu diperbolehkan maksud saya gitu? Bentar, saya belum menangkap pertanyaannya. Jadi pertanyaannya lebih simpelnya gimana Pak? Ya, misalkan saya langsung aja Pak ke yang saya permasalahkan, saya angkat ini kan masalah bangun ruang itu kan kemarin gitu ya. Gitu ya. Misalkan peneliti sebelumnya sudah menyampaikan bahwa untuk mengajarkan bangun ruang dengan metode ini gitu kan. Nah ternyata saya masih menemukan dengan metode tersebut anak masih belum sampai lah gitu, masih agak bingung misalkan gitu ya, walaupun sudah saya coba gitu kan. Kemudian ada lagi penelitian yang sama dengan beda metode lagi kan gitu, dengan studi kasus yang sama, nah, masih juga belum sampai. Nah saya ingin menyampaikan dengan metode yang baru lagi kan gitu. Apakah dua metode sebelumnya ini hanya dijadikan rujukan ke penelitian saya bahwa ini belum berhasil, karena menurut saya kembali lagi kayak Bu Yesi tadi, pengalaman atau asumsi saya kan gitu Pak, itu masih worth it atau enggak, itu boleh atau enggak gitu Pak? Boleh. Untuk di pendahuluan ya, untuk di pendahuluan. Boleh Pak. Jadi gini, bahkan gini, kalau bisa malah lebih dekat Pak. Misal nih, metodenya sama, materinya sama. Misal nih, kan Bapak Ibu harus mencari studi relevan paling dekat dengan studi Anda. Artinya apa? Ketika kita mencari studi yang paling dekat penelitian saya akan mengukur, oh penelitian saya ini itu dengan mereka itu bedanya apa. Makanya kita harus mencari yang paling dekat. Jadi ketika mencari literatur di Google Scholar atau di manapun itu cari yang stringnya, yang tanda kutipnya lebih banyak, sehingga akan mengerucut ke lebih dekat dengan penelitian kita. Metodenya sama, misalkan pecahan, misalkan sama-sama pecahan, atau bangun ruang, sama-sama bangun ruang. Tapi apa hasil studi mereka bagaimana? Kelemahan mereka apa? Nah, dari kelemahan mereka kita bisa kok Pak membuat sebuah apa ya istilahnya, oh penelitian mereka terkendala oleh waktu karena, atau mungkin dia memberi saran begini, penelitian kami tidak efektif, bukan tidak efektif ya, penelitian kami kurang beberapa tataran belum mencapai maksimal karena kita membagi kelompoknya menjadi 6 orang. Hal ini karena jumlah murid kita 50 misalkan. Nah itu bisa jadi kita omongkan, kemudian kita membuat bahwa pengelompokan kita menjadi 3 orang. Karena kenapa? Karena anak SD itu lebih diatur, mudah diatur, itu sudah kebaruan. Contoh simpelnya ya Pak ya.
misalnya maksimal 4 orang, karena ada yang ada pendapat yang seperti itu, bahwa ngelompok ini itu nggak usah banyak-banyak gitu. Itu sebuah kebaruan bagaimana mencari celah atau distinction perbedaan antara riset sebelumnya dengan riset kita. Boleh Pak, misalkan tadi terkait fraction tapi metodenya beda-beda misalkan ya. Iya. Kemudian kita pakai metode sendiri ya boleh aja, tapi memang semakin spesifik itu novelty-nya semakin bagus. Paham maksud saya, Pak? Paham. Kalau itu tadi kan masih luas ya. Iya. Jelas lah kalau metodenya beda-beda ini masih punya banyak kekurangan. Ya kan kita nggak bisa defense, nggak bisa mempertahankan argumen kita bahwa kita pasti lebih baik dari dua itu. Nggak banyak defense-nya. Bisa kita defense mempertahankan argumen kita, bisa. Hanya saja nggak sekuat kalau kita penelitiannya itu sangat relevan dengan riset kita. Dan itu ini kok Pak, kan reviewer atau pembimbing atau apa kan bisa melihat itu. Oh ini itu riset yang dikutip itu sangat relevan dengan yang kita teliti. Semakin relevan, semakin bagus. Itu aja sih Pak. Boleh. Jadi ada kesan kita lanjutin penelitian mereka, cuma kita ambil sudut-sudut kekurangannya, kita perbaiki, mendapatkan hal yang baru gitu ya Pak ya? Boleh, iya boleh. Boleh ya. Baik. Terima kasih Pak Yopi. Yeah. Nah ini contoh riset yang kemarin saya lakukan dengan universitas di negeri seberang ya. Nah ini salah satu gapnya di sini. Beberapa peneliti telah mengembangkan sebuah instrumen. Jadi judul saya ini ya Bapak Ibu. Saya ngembangin sebuah instrumen. Saya hanya ngembangin sebuah instrumen untuk mengukur tadi kalau Bu Rini tentang self efficacy, kalau saya tentang self belief ya. Saya hanya melakukan penelitian itu ya. Nah, gapnya apa? Perhatikan di sini beberapa peneliti telah mengembangkan instrumen terkait belief tadi. Nah, sebagai contoh nih growth dan kemudian peneliti lain Everton. Nah, ini kan artinya dekat, Bapak Ibu, bahwa penelitian yang sebelumnya itu sebenarnya sudah meneliti. Tapi ya dalam kuesioner tersebut ya beberapa penelitian yang di atas itu nih saya ngungkapin gapnya seperti ini. Belum menyinggung tentang pengetahuan tentang penelitian, bahwa knowledge itu sangat terkait dengan belief ya. Apa yang kita yakini benar itu harus berasal dari pengetahuan kita. Padahal pengetahuan guru ini alasannya ya. Pengetahuan guru dan literasi mereka penting ini itu ya. Jadi diungkapin novelty-nya. Itu sih contoh ya, contoh dari novelty. Itu Bapak Ibu. Nah, terakhir di pendahuluan adalah tujuan. Kadang-kadang gini Bu, di S1 itu ada yang menyebutkan gini, Pak, saya itu kata pembimbing nggak boleh ada referensi di bab 1, karena nanti banyak narasinya, banyak kutipannya. Nah itu, kita kan nggak tahu nanti gapnya di mana. Jadi itu salah ya Bapak Ibu, nggak boleh di ini ya. Nah, yang ada benarnya itu ketika dia itu nggak menginginkan ada kutipan kayak menurut Depdiknas pendidikan adalah menurut, jadi kata-katanya peneliti sendiri nggak ada gitu ya. Jadi dia ngutip terus ya. Ya itu memang level S1 memang banyaknya seperti itu. Nah, yang terakhir itu tujuan Bapak Ibu ya. Tujuan penelitian biasanya ditulis the purpose of the study apa gitu ya. Atau pertanyaan penelitian. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, atau hipotesis ya di bab biasanya sih muncul di pendahuluan, ada juga Bapak Ibu munculnya di metode.
tergantung. Ini terkait estetika ya. Contohnya, aduh, saya harus ngasih contoh dulu ya. Bentar. Nah, kalau ini dia pakai pertanyaan, Bapak Ibu. The problem statement in this study adalah, ini PTK, Bapak Ibu, menggunakan history matematik tadi. Bagaimana learning environment, ini pertanyaan. Jadi sama sih, rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu sama. Ya. Hipotesis boleh, hipotesis penelitian ini boleh. Tapi biasanya itu di eksperimen, kemudian apalagi ya. Nah itu. Mungkin itu Bapak Ibu, ini udah jam 9. Kalau mau dilanjut silahkan. Tapi kalau mau berhenti di sini, kebetulan kepala belakang saya udah sembuh nih, alhamdulillah. Jadi tadi saya bilang dilanjut aja di sesi selanjutnya karena saya nggak tahu di kepala belakang agak sakit. Nah, ini di pendahulu. Apa? Absennya juga belum, Tak. Mohon absen. Ibu, Bapak, yang megang absen tadi siapa? Mbak Tasya? Tasya. Siapa tadi? Zahra. Mbak Zahra, mohon maaf Mbak Zahra, lupa nama. Nah, jadi gini Bapak Ibu, sebelum ke yang lain, ada yang tanyakan dulu Bapak Ibu? Ini ada orangnya nggak sih? Jangan-jangan nggak ada? Ada, Pak. Pak Yopi. Ada, Pak. Masih nunggu, Pak. Pak Yopi. Pak Yopi. Ada. Pak Yopi. Mohon maaf. Boleh nggak yang hari ini ditampaikan dibagi di grup? Saya tadi terlambat, jadi saya nggak tahu yang depannya tadi apa yang disampaikan. Mohon maaf terlambat juga tadi. Oh, ininya ya, apa? Videonya ya? Iya, boleh videonya, boleh PPT-nya yang ada yang ditampilkan hari ini. Mungkin video ya Bu ya, kalau PPT boleh. Nggak begitu detail ya. Video nanti bukan saya ambil ke WhatsApp karena nggak mungkin terkirim karena besar ya. Mungkin di drive yang dulu saya share Bu ya. Ada yang lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini silakan Bapak Ibu mengisi absen. Absen dulu sebelum itu di-copy dulu ya. Jadi ini aja baru pendahuluan ya Bapak Ibu ya, belum metode, belum gini sambil jalan ya Bapak Ibu. Mungkin nanti dilanjut ke ini karena kita masih menganalisis ini juga Bapak Ibu, menganalisis transkrip wawancara Ibu Bapak. Jadi nah ini Bu Eva ada nggak ya? Bu Eva ada Bu Eva? Nggak datang ya Bu Eva? Saya kira mungkin itu ya Bapak Ibu, kita lanjut yang bagian yang lain itu di sesi-sesi selanjutnya ya. Sambil kita ngerjain pendahuluannya Bapak Ibu. Khusus yang lagi S2, ini kayak Bu Tiar, kemudian ada Bu siapa ya yang S2 itu. Nah mungkin silakan di-embedkan dengan tesisnya gitu. Mulai dari sekarang membuat sebuah artikel dari hasil tesis boleh gitu ya. Nanti itu dijadikan luaran produk kita boleh lah ya. Tapi tetap nanti ada intervention itu nanti tetap kita gunakan untuk penelitian. Tapi untuk output misalkan Ibu membuat artikel boleh dari yang dikerjakan sekarang.
Ada yang ditanyakan? Mungkin cukup, Pak. Cukup ya. Pak Yopi, izin bertanya Pak Yopi dengan Erwin. Monggo. Kalau kita bikin tesis, judulnya A1, misalnya gitu Pak Yopi ya. Terus nanti saat kita upload artikel, kita ubah judulnya, itu boleh Pak? Boleh. Menurut saya malah sangat disarankan. Disesuaikan judulnya dengan minat pasar gitu Pak ya? Ya, itu kesekian kali. Yang pertama itu disesuaikan dengan studinya. Jadi disesuaikan dengan penelitiannya. Kemudian yang ada di artikel itu. Kadang-kadang gini, tesis itu ada beberapa banyak gitu ya yang dikaji. Dia hanya di artikel itu ada beberapa yang ditampilkan gitu ya. Nah itu boleh gitu. Dan memang disarankan diubah judulnya karena biasanya tesis sekarang itu sudah online, Pak Bu. Jadi ketika Ibu Bapak searching tesis Anda mungkin sudah bisa ditemukan di online. Iya benar. Nah, kalau sama persis ya nanti plagiarisme nanti. Oh iya. Oke Pak, baik. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak Yopi. Iya. Baik, Ibu kalau ada Mau tanya Pak, ini untuk pendahuluan dalam artikel atau dalam penelitian ada minimal halamannya enggak Pak? Atau memang bisa seefektif mungkin atau bahkan sejelas mungkin? Apakah mungkin ada minimal halaman yang baiknya berapa halaman gitu Pak? Baik, terima kasih Bu Ini halaman. Nah ini tergantung penerbit juga, tergantung jurnal. Kadang-kadang gini Bu, di jurnal itu ada yang mengharuskan maksimal 9.000 kata, misal. Ada yang mengharuskan 6.000 kata, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang 9.000 sampai 12.000, ada juga seperti itu. Nah dari situ mungkin kita buat persentase, mungkin kalau lebih cocoknya bukan berapa halamannya, tapi persentase dari keseluruhan artikel. Bagian metode. Nah, yang paling banyak itu tentu saja bagian result and discussion. Yang kedua adalah bagian introduction. Ya, karena introduction itu ada 2 tipe, Bu Eni dan teman-teman. 2 tipe itu, yang pertama kajian teori atau theoretical review itu dipisah. Ada yang masuk ke bab pendahuluan itu. Nah, jadi memang di bab pendahuluan itu biasanya banyak. Ya, kalau dari 100%, katakanlah ya 100%, mungkin metode itu 20%, 40 ya 40% lah. Jadi tergantung Bu. Tapi biasanya ini pengalaman saya ya. Misalnya ini kalau seminar ya, ini beda Bu, artikel seminar dengan artikel jurnal. Kalau artikel seminar itu hanya mengendaki cuma 5 halaman. Bahkan yang cuma 1 spasi itu bahkan mintanya itu 3 sampai 5 halaman. Jadi padat sekali kalau seminar itu. Jadi paling 1 halaman setengah itu cukup. Kalau seminar ya Bu ya. Oh iya. Nah, kalau jurnal mungkin lebih sedikit dari itu. Itu sih Bu. Itu Ya, masih banyak Pak Yopi. Nggak ada pedoman kaku gitu ya. Pedoman kaku untuk itu. Oke, baik. Makasih Pak. Makasih. Baik, kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke Mbak Taskia. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yopi yang telah memberikan atau memaparkan materi sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para guru sekalian. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan malam hari ini.
Sebelum ditutup, akan dibacakan doa terlebih dahulu oleh Bapak Subhan Aziz. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Zahra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akhiri workshop malam ini, Alhamdulillah Bapak Ibu sudah aktif, terlibat di dalam materi malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bi nasta'inu wa ala umuri din. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa nabiyina wa Muhammad wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ashabi rasulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tundaqsirna ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan Mbak Zahra. Saya kembalikan ke Mbak Zahra. Terima kasih kepada Bapak Subhan Aziz yang telah membacakan doa pada kegiatan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi aktif pada kegiatan malam ini. Maka sebelum ditutup, mari kita melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Yopi, Bapak Ibu yang lain semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tutup ya Ibu Bapak. Assalamualaikum. Ya Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sehat-sehat semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Yopi. Terima kasih Bu Dewi. Pamit ya Pak Yopi. Ye. Biar ketahuan pamitnya. Iya, kemarin mukanya kabur. Enggak, kemarin pamitnya juga udah di akhir. Pak Yopi. Enggak ngomong. Ya, makasih. Pak Yopi mau tanya. Nggih. Yang Mendeley itu saya masih agak kesulitan deh untuk untuk mengoperasikannya gitu. Yang kesulitannya di apanya Pak? Pak dan Mbak, Bu. Ya, kemarin kan sempat saya ikutin langkah-langkahnya tuh. Nah, pas saya coba sendiri kok masih belum bisa seperti Pak Yopi yang menampilkan beberapa penelitian yang sudah ada gitu yang kita akan cari, yang kita akan sambungkan ke penelitian kita gitu. Apa masih belum lengkap menilai saya yang di laptop saya ini atau gimana, saya juga masih ini, nanti mungkin apa ketemu dengan Bu Nurela langsung aja kali ya untuk bisa ini. Bu Nurela udah keluar belum ya, supaya nanti saya bisa lanjut di mana permasalahannya begitu. Ya, mungkin itu lebih bagus. Mungkin jadi nanti di sini ada fasilitator ya pendamping kayak Bu Nur Laila, ada Bu Arlini. Nah, Ibu Bapak bisa tanyakan ke beliau atau tanya ke saya boleh di luar forum. Misalkan kayak gini, Pak, saya mau ada kendala nih Mendeley, coba yuk kita meeting berdua misalkan atau bertiga gitu. Kan Ibu bisa share screen itunya kendalanya di trouble-nya. Nah, itu kan bisa. Nah, mungkin di sela-sela kayak gini boleh kalau semuanya udah keluar gitu. Karena ini banyak orang ya, jadi mungkin permasalahannya beda-beda ya. Iya. Nanti bisa diatur waktunya deh. Saya bisa nanti ke Bu atau ke Bapak. Makasih Pak ya.
Ya Bu, mungkin untuk ke depan mungkin saya bisanya malam Bu ya. Siap. Pak. Ya, saya juga bisa malam kayak Pak. Kalau siang tuh sibuk banget. Beda malah tambah sibuk deh. Iya. Oke Pak, makasih banyak. Iya, Bu Eni, terima kasih. Pamit ya Pak. Iya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sayang, iya. Bu Bapak Puri. Ibu, mohon jangan live dulu ya. Kenapa Bu? Iya, jangan live dulu, kita koordinasi sebentar. Iya, sayang, iya. Koordinasi siapa? Kita, panitia kita. Panitia. Oh. Iya. Jangan dulu live ya. Itu saya udah share di grup, jangan dulu live yang lain. Yang udah live di Japri aja biar kita sebentar aja ini koordinasi. Pak Subhan masih ada, Pak Ishak ada ya. Ini Pak Ishak ikon kan. Terus siapa lagi? Bu Nur udah live ya? Bu Arlini masih? Belum. Oh, masih ada. sorry Bu. Siapa lagi nih? Ada semua ya? Pak Ishak mana suaranya Pak Ishak? Bu Puri wajahnya dong pakai video, jangan. Aduh, ini udah dasteran Om. Jangan. Pak Yopi biar semangat tuh. Pak Yopi mah tadi udah mendengarkan suara Zahra aja tuh udah jadi hilang sakit kepalanya. Jadi kan sebelumnya masih sakit kepala, udah dimulai udah langsung sembuh ya Pak ya. Oke, izin ya Pak Yopi, ini boleh di stop screen dulu Pak Yopi. Oh, masih ada ya? Screen-nya boleh di stop dulu biar lebih jelas melihat muka Pak Ini rekamannya saya minta saya buka video, Pak Isaknya sendiri nggak pernah buka video. Ini rekamannya saya hentikan dulu ya. Iya, udah dihentikan dulu. Ini siapa yang nggak ada nih? Pak Isak, ini kalau dihentikan nggak ada masalah kan ya? Enggak, udah ini. Nggak ada masalah Pak.